Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 perilaku organisasi akan menjelaskan tentang tugas leadership and trust dari Bill Gates. Boleh di next slide. Oke, untuk anggota kelompok kami ada Luciana Angelica Bella, ada Muhammad Faisal Fatur Rahman, ada Muhammad Fadil Afila, saya sendiri, ada Muhammad Salman Gani, dan ada Rafael Adif Karisma. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk pertama kita akan membahas dulu tujuan. Jadi tujuan dari tugas kali ini itu yang pertama adalah kami untuk memahami bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Bill Gates. Dan yang kedua ada menilai dampak kepercayaan yang ditanamkan oleh Gates terhadap motivasi, keterlibatan, dan produktivitas pada tim. Lalu yang ketiga ada memberikan wawasan dan pelajaran bagi pemimpin masa depan tentang pentingnya membangun kepercayaan dalam tim untuk mencapai kesuksesan. Lalu ada mengkaji bagaimana kepercayaan berperan dalam proses pengambilan keputusan serta keseimbangan antara keputusan otoritatif dan partisipatif. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Gates dalam kepemimpinan dan bagaimana menggunakan kepercayaan untuk mengatasi masalah tersebut. Slide selanjutnya, seperti yang kita bahas tadi dari tujuan tadi. Nah, kita ini akan bahas Bill Gates. Jadi, siapa nama panjang Bill Gates itu? William Henry Gates III atau biasa dikenal dengan Bill Gates yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1955. Dia adalah seorang tokoh bisnis, investor, filantropis, penulis asal Amerika Serikat, serta mantan CEO yang saat ini menjabat sebagai ketua Microsoft, perusahaan perangkat lunak yang dia dirikan bersama Paul Allen. Dia menduduki peringkat tetap di antara orang-orang terkaya di dunia dan menempati peringkat pertama sejak tahun 1995 hingga tahun 2009. Tidak termasuk 2008 ketika ia turun ke peringkat 3. Tidak hanya sukses memimpin perusahaan Microsoft hingga mendunia, namun Bill Gates telah berhasil mendirikan Bill and Melinda Gates Foundation yang banyak membantu beberapa permasalahan sosial seperti kemiskinan, kesehatan, dan yang lainnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada profil pemimpin situasi yang dihadapi. Jadi, Bill Gates adalah seorang tokoh penting dalam dunia teknologi dan filantropi. Ia dikenal sebagai pendiri Microsoft, perusahaan perangkat lunak raksasa yang menghasilkan sistem operasi Windows yang sangat populer. Oke, jadi di sini ada perjalanan hidup. Masa kecil dan pendidikannya tuh sejak kecil, Bill Gates sudah menunjukkan minat yang besar pada komputer. Ia belajar pemrograman sejak usia 13 tahun dan sempat kuliah di Harvard. Namun memilih untuk keluar dan fokus pada bisnis perangkat lunak. Terus mendirikan Microsoft. Bersama sahabatnya Paul Allen, Gates mendirikan Microsoft pada tahun 1975. Perusahaan ini kemudian menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Filantropinya tuh setelah mencapai kesuksesan besar, Gates dan istrinya Melinda mendirikan Bill and Melinda Gates Foundation. Yayasan ini fokus pada upaya mengatasi masalah global seperti kemiskinan, penyakit, dan pendidikan. Terus ada kontribusi revolusi teknologi. Bill Gates berperan besar dalam merevolusi industri komputer dengan sistem operasi Windows. Terus filantropinya tuh melalui yayasannya Gates telah mendanai berbagai proyek kemanusiaan di seluruh dunia dan memberikan dampak positif bagi jutaan orang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada strategi membangun kepercayaan. Yang pertama ini adalah pemberdayaan karyawan. Nah, di sini Bill Gates menerapkan strategi pemberdayaan karyawan dengan memberikan otonomi dalam pekerjaan mereka. Dengan cara ini, karyawan merasa dihargai dan dipercaya untuk mengambil keputusan, yang meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap hasil kerja mereka. Hal ini menciptakan suasana positif di mana kepercayaan antara pemimpin dan tim dapat terbangun. Kemudian yang kedua ada visi yang jelas. Gates dikenal dengan kemampuannya untuk mengartikulasikan visi yang jelas dan inspiratif untuk masa depan Microsoft. Visi yang kuat ini menyelaraskan kepentingan pribadi karyawan dengan tujuan perusahaan, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemimpin. Karyawan yang memahami arah perusahaan cenderung lebih berkomitmen dan merasa terlibat. Slide selanjutnya. Kemudian strategi yang ketiga ada komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka merupakan fokus penting dalam kepemimpinan Gates. Ia mendorong budaya di mana setiap orang merasa nyaman untuk berbagi ide dan kekhawatiran. Dengan menciptakan lingkungan komunikasi yang transparan, kesalahpahaman dapat diminimalkan dan kolaborasi dapat ditingkatkan, serta dapat memperkuat hubungan saling percaya. Kemudian yang keempat ada fokus pada solusi.
Gates menekankan pentingnya fokus pada solusi dalam menghadapi tantangan. Pendekatan ini menunjukkan kepercayaannya pada kemampuan tim untuk mengatasi hambatan. Ketika tim merasa didukung dalam mencari solusi, mereka lebih termotivasi untuk berinovasi. Yang selanjutnya membangun kepercayaan. Kemudian ada yang strategi terakhir yaitu keteladanan. Gates menjadi teladan bagi karyawannya dengan etos kerja yang kuat dan dedikasi tinggi terhadap visi perusahaan. Keteladanan ini memperkuat rasa saling percaya dalam tim, karena karyawan cenderung meniru perilaku pemimpin mereka. Pemimpin yang menunjukkan komitmen dan kerja keras akan menginspirasi timnya untuk melakukan hal yang sama. Eh, Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada dampak pada tim dan organisasi. Pemberdayaan karyawan yang pertama, Bill Gates memberdayakan karyawan dengan memberikan otonomi dalam pekerjaan, menciptakan lingkungan di mana mereka merasa dihargai dan termotivasi. Ini meningkatkan moral serta produktivitas, mendorong karyawan untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Yang kedua, visi yang jelas dan komunikasi terbuka. Visi yang jelas dan komunikasi terbuka membantu menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan perusahaan. Karyawan yang memahami arah perusahaan cenderung lebih loyal, yang penting untuk mempertahankan talenta terbaik. Yang ketiga, fokus pada solusi. Pendekatan Bill Gates yang berfokus pada solusi menciptakan budaya dukungan dalam menghadapi tantangan. Karyawan merasa aman untuk berbagi ide yang meningkatkan kolaborasi dan inovasi. Yang keempat, reputasi perusahaan. Kepercayaan yang terbangun juga meningkatkan reputasi Microsoft sebagai entitas yang dapat diandalkan dalam industri teknologi. Menarik pelanggan dan mitra bisnis penting bagi pertumbuhan jangka panjang. Yang terakhir ada kesuksesan jangka panjang. Kepercayaan ini berkontribusi pada peningkatan moral karyawan, loyalitas, kolaborasi, serta reputasi positif perusahaan, menjadikannya salah satu faktor kunci dalam kesuksesan jangka panjang Microsoft di pasar global. Yang selanjutnya ada relevansi dan pembelajaran yang dapat diambil. Kepemimpinan Bill Gates memberikan pelajaran penting tentang memberdayakan orang lain, menginspirasi visi bersama, mendorong komunikasi terbuka, dan beradaptasi dengan perubahan. Dengan pendekatan kepemimpinan transformasional, Bill Gates meningkatkan motivasi dan kreativitas tim melalui pemberian otonomi, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Ia menekankan pentingnya visi yang jelas yang menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi, meningkatkan kolaborasi dan loyalitas. Komunikasi terbuka yang ia dorong menciptakan budaya inklusif di mana setiap suara didengar, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan keterlibatan. Selain itu, kemampuannya untuk beradaptasi menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif harus responsif terhadap perubahan. Pelajaran-pelajaran ini sangat relevan bagi kelompok dalam menciptakan lingkungan yang kerja produktif dan inovatif, di mana setiap individu merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, dari pernyataan-pernyataan tadi kita dapat menyimpulkan atau kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari analisis tadi, Bill Gates menunjukkan bahwa pendekatan dan strategi yang diterapkan memiliki banyak dampak signifikan terhadap kesuksesan Microsoft dan pengaruhnya di industri teknologi. Bill Gates menerapkan strategi kepemimpinan yang berfokus pada pemberdayaan, komunikasi terbuka, dan visi yang jelas, yang berhasil membangun kepercayaan serta meningkatkan moral, loyalitas, dan kolaborasi di Microsoft. Kepemimpinannya berperan penting dalam mendorong inovasi dan memperkuat reputasi perusahaan secara global. Setelah meninggalkan Microsoft, Gates menunjukkan pentingnya tanggung jawab sosial melalui filantropi, memberikan teladan bahwa pemimpin sebaiknya juga berkontribusi pada dampak positif bagi masyarakat. Kepemimpinan Gates menjadi inspirasi bagi pemimpin yang lain dalam menciptakan budaya kerja yang produktif dan inovatif untuk keberlangsungan jangka panjang. Slide selanjutnya. Oke, dari slide-slide tadi sebelumnya, kita mendapatkan referensi yang tertera pada slide ke terakhir ini. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.